Bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan teristimewa senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap harus bersuka cita ya saudara. Karena firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Baik atau tidak baik waktunya, keadaan kita, tetap bersuka cita deh. Yang penting, supaya apa? Di balik itu ada kekuatan yang senantiasa baru dalam hidup kita untuk menjalani hari lepas hari. Dan yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita melalui sukacita dan ucapan syukur. Nah, saya sore saat ini hendak berbagi kesaksian bagaimana Tuhan telah tolong saya yang secara manusia saya begitu berat, tetapi ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu-waktu istirahat atau waktu-waktu kita senantiasa mencari wajahnya. Saudaraku, saya percaya saudara juga punya kesaksian yang luar biasa. Sebab itu biarlah kita saling berbagi, supaya lewat kesaksian hidup kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami suatu penyakit. Dibilang penyakit ini kecil ya enggak juga ya, tapi bagi saya besar dan itu mempunyai peranan penting saudara. Kenapa saudara? Saya gagu. Saudara nggak percaya kan? Aduh, luar biasa. Kalau saudara melihat saya saat itu kondisi normal, dengan tataan baju, tampilan yang baik, seolah-olah tidak mengalami masalah. Padahal ketika saya ditanya atau disapa dengan jemaat atau siapapun, saya gagu saudara. Dan saat itulah hilang PD saya gitu ya saudara ya. Karena saya tidak bisa berbicara. Awalnya begini saudara, mungkin karena katanya kalau orang yang sering banyak menggunakan ya seperti dakwah atau apa gitu ya, itu rata-rata yang diserang di tenggorokan gitu. Jadi memang kemungkinan saya banyak sekali bicara dengan orang, banyak bersaksi, banyak menginjil, kemungkinan saya berpikirnya bisa juga kena. Jadi saya berapa tahun yang lalu ya, saya mengalami tiba-tiba saya tidak punya suara. Tanda-tandanya cuma serak lama-lama habis. Saya tidak berbicara dengan lancar, cuma berbahasa tubuh karena suara saya tidak keluar lagi saudaraku. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang pemuji, bagaimana seorang pemberita firman, bagaimana seorang yang sangat aktif di dunia persaudaraan ya, antara grup ini dan grup itu, antara perkumpulan ini dan perkumpulan itu, yang notabene berperan ini lidah mulut kita berbicara, lalu tiba-tiba saudara dibungkam, didiamkan, dan saudara tidak bisa apa-apa. Secara kepedean kita hilang pedenya. Sudah rapi, sudah cantik seperti ini, tiba-tiba cuma A, I, U, E, O saja. Bahasa tubuh. Tidak bisa berkata apa-apa. Saudara, saya mengalami itu 7 bulan lamanya. Wow, bisa bayangkan, luar biasa. 7 bulan saya tidak ada suara, pita suara saya hilang. Dan saya berkomunikasi di rumah itu lewat bahasa tubuh. Dan kalau saya panggil orang rumah untuk sesuatu yang saya butuhkan, saya cuma ketok tangga saya, besi tangga saya ketok-ketok, mereka datang. Lalu
Kalau saya hadir di dalam gereja, saya misalnya tidak ikut suami pelayanan, saya hadir di dalam satu gereja, saya gregetan saudara. Saya ingin seperti itu, WL-nya itu tuh aduh luar biasa. Saya bisa pengen nyanyi seperti itu. Jangankan jadi WL, saya nyanyi di tempat pun tidak berdaya, tidak ada keluar suara. Jadi dilema. Jadi saya kesal dengan diri sendiri gitu ya saudara ya. Ada sesuatu yang membuat saya nih marah. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Saya dibikin tidak berdaya sama sekali. Waktu itu banyak sekali, jatuhnya bulan Desember tepatnya. Bagaimana saudara tahu kalau bulan Desember itu ya, istrinya jam panennya hamba Tuhan itu bulan Desember. Ya panennya macam-macam, bisa lewat pelayanan kita sesuai talenta kita lah yang Tuhan kasih. Tapi Desember itu saya tidak bisa apa-apa saudaraku. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saya hanya mendampingi suami dan saya gregetan. Biasanya saya bisa menyanyi, gregetan. Bagaimana sih kalau saudara di posisi saya, pastinya pasti saudara mengalami dilema gitu ya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, 7 bulan saudaraku. Bukan waktu yang cukup singkat, tapi waktu yang lama sekali saya harus jalani. Dan berbagai cara saya sudah lakukan, berobat dari THT yang murah sampai yang mahal, dari obat-obat tradisional, tidak juga sembuh saudara. Secara manusia saya putus asa, tetapi saya berpikir yang selalu positif. Saya berpikir suruh Tuhan, suruh beristirahat. Tidak boleh banyak bicara, suruh istirahat. Saudaraku, kalau secara manusia saya jengkel, tetapi disitulah pembuktian iman kita ya, akan kuasa kasih Tuhan yang begitu besar. 7 bulan saya lalui, waktu yang cukup lama. Jangankan 7 bulan, seminggu saja jadi orang gagu itu udah luar biasa saudara. Biasa beraktivitas ya, berbicara dengan klien, berbicara dengan orang-orang di hadapan kita, berbicara komunikasi dengan orang banyak, tapi itu tidak terjadi dalam diri saya. Singkat cerita saudaraku, waktu itu saya masih menjabat sebagai ketua WBI di salah satu gereja di dekat Monas, Jalan Rituan Rais. Seperti biasa perkumpulan WBI saya, Kebaktian Wanita Bethel Indonesia, saya sering mengadakan ibadah Padang. Terus kadang saya mengadakan berfellowship dengan gereja-gereja lain. Itu saya adakan setiap 2 bulan sekali, saya mengadakan fellowship. Satu ketika pas waktunya kami mengadakan fellowship, saya berfellowship dengan beberapa gereja. Waktu itu 3 gereja WBI khususnya, untuk membuat kerajinan sesuatu, yaitu bikin bikin sabun, terus ya macam-macam ya, untuk bahan-bahan pencuci piring, cuci baju, juga kebersihan yang lainnya. Nah saat itu saya ingat sekali ada ketua WBI dari salah satu gereja tegur saya, Bu Jun, sini. Saya dengan mantap datang, begitu sampai berhadapan dengan dia, saya cuma cuap-cuap saja. Dan saat itu ibu yang menjabat ketua wanita juga saat itu kaget. Dia kaget, "How, Bu Jun, kenapa? Kok tidak ada suaranya?" Lalu saya hanya bisa menulis penyebabnya dan apa terjadinya. Saya hanya bisa menulis, dan dia baca itu. Dia kaget saudara. Dan apa yang dia katakan? "Wow, ini sudah cukup lama Bu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Aduh, kasihan sekali nih Ibu Jun. Sini mari Bu, saya kasih tahu ya. Coba Ibu minum obat.
dia kasih nama obatnya apa itu saya lupa ya. Ibu minum 3 kali 1 hari. Ini torture banget. Sembuh bu, pasti. Ibu minum sehari 3 kali dan ibu lakukan selama 3 hari atau 4 hari lah. Pokoknya sehari 3 kali. Nah, ini sangat manjur. Banyak orang minum obat ini yang mengalami batuk atau tidak bersuara seperti ibu, dia sembuh. Ya kita akan berusaha, tapi kembali lagi Tuhan yang bertindak. Lalu saya turutin saudara, karena saya ingin sembuh dan saya sudah merasa cukup lama ya penyakit saya itu. Lalu saya beli saudara obat itu. Puji Tuhan, kebetulan rumah saya dekat dengan pasar obat-obatan, jadi saya mudah mendapatkannya. Dan alangkah kagetnya hati saya, obat itu hanya seharga 1.500 rupiah. Satu obat ya, satu kapsul itu harganya 1.500. Wow, murah sekali. Karena saya ingin sembuh, saya beli yang banyak saudara, sesuai dengan anjuran yang ibu itu berikan, sehari 3 kali. Nah saya bikin untuk 5 hari. Lalu saya beli dengan harga yang murah. Puji Tuhan, saya minum kontinu sesuai aturan. Tuhan Yesus bekerja luar biasa melalui obat itu. Dan bukan karena murah dan mahalnya rumah sakit yang menyembuhkan, juga bukan dengan obatnya, tetapi dengan iman yang kita praktekkan, yang kita demonstrasikan. Kita minum obat ini, kita berdoa, kita mengimani bahwa lewat obat ini Tuhan turut bekerja, dapat menyembuhkan suara saya. Saya percaya karena sudah saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua cara herbal sudah saya lakukan, secara medis saya sudah lakukan, dan saya hanya tinggal diam dan Tuhan yang mengerjakannya. Dan saya sudah putus asa, tetapi kembali kuasa Tuhan luar biasa saya hadapi dan saya terima janji Tuhan. Saya minum saudaraku sehari 3 kali sampai 5 hari. Belum waktu sampai 5 hari habis, di hari ke-4, di hari kedua saya minum obat itu, saya sudah merasakan reaksi. Di hari ke-3 reaksi yang arah positif, sembuh. Hari ke-4 mukjizat terjadi luar biasa, saya sembuh. Saya kembali normal, bisa berbicara kembali. Wow, luar biasa, seperti orang di penjara saudara. Di penjara, ketika keluar dari penjara, dia melihat suasana di luar, hiruk pikuk di luar. Itulah saya saudara, terbelenggu oleh sakit penyakit yang tidak jelas. Tapi kembali segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Lewat kesaksian saya disembuhkan saudara. Lalu saat itu saya secara manusia berhati-hati. Oh, kalau saya sakit lagi seperti ini obatnya. Tetapi saya hanya menyimpan sisanya saja, dan saya selalu memberikan juga apa yang sudah saya alami. Saya selalu memberitahukan kepada orang yang mengalami hal sama, mungkin serak-serak atau suara tidak ada, minum obat ini saja gitu. Nah, obat itu sekarang sudah ganti distributornya. Namanya sudah diganti dan sulit sekali saya mendapatkannya. Tapi saya ingat komposisinya. Dan saya selalu berbagi saudaraku untuk hal-hal yang bersifatnya hilang suara, atau saya selalu berbagi kepada mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang juga yang mengalami hal yang sama dengan saya. Tapi mereka tidak sampai 7 bulan, tapi mereka baru rasakan sehari, 2 hari, 3 kali mengalami serak dan sebagainya. Saya selalu kasih itu obat. Terpujilah Tuhan lewat hambanya dari WBI, mana saya lupa ya itu, kalau nggak salah WBI, saya lupa ya jalan apa. Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya. Itulah keuntungan kita berfellowship, berorganisasi. Jadi kita tahu apa yang kita hadapin, bagaimana penanggulangannya. Saya melalui hambanya ini, saya begitu diberkatin. Suara saya kembali pulih, disembuhkan, dan mujizat itu nyata kepada saya. Dan saya percaya
Mujizat tetap terus ada bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dapat kembali berkomunikasi dengan baik. Bahkan saya dapat menaikkan puji-pujian lewat album rohani Betawi saya. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Tuhan yang tahu, mengerti jalur atau relnya saya di mana melayani Tuhan. Disitulah saya ditempatkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harap hanya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.